Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khairul Rifki Ramadan dari kelas 1 KPC. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi kelompok dan organisasi. Berikut penjelasannya. Komunikasi kelompok adalah suatu komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil seperti dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Selanjutnya ada peta konsep dari tujuan komunikasi kelompok. Tujuan personal bertujuan untuk melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan personalnya. Selanjutnya ada hubungan sosial. Hubungan sosial merupakan interaksi antar individu dengan kelompok, dan antar kelompok dengan lingkungannya, dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam kehidupannya. Selanjutnya ada kelompok terapi. Kelompok terapi adalah bentuk psikoterapi di mana satu atau lebih terapis mengobati sekelompok kecil klien bersama-sama sebagai sebuah kelompok. Selanjutnya ada penyaluran. Penyaluran yaitu proses, cara, perbuatan, atau menyalurkan segala sesuatu. Selanjutnya ada belajar. Belajar itu kita saling belajar antar satu sama lain dari anggota kelompok. Selanjutnya ada tujuan yang berhubungan dengan pekerjaan. Tergantung pekerjaan kita apa. Misalkan pekerjaan kita sebagai chef, dokter, atau sebagainya, itu bertujuan untuk menyalurkan juga. Selanjutnya ada pembuatan keputusan. Pembuatan keputusan itu dari keputusan 1, 2, 3 dicari mana keputusan yang lebih baik untuk semuanya. Selanjutnya ada pemecahan masalah. Mungkin di sini yang diartikan sebagai mencari solusi dari suatu masalah dengan cara musyawarah, seperti itu. Selanjutnya ada bentuk-bentuk kelompok dan karakteristik komunikasi. Ada kelompok primer dan sekunder. Kelompok primer adalah suatu kelompok yang anggota-anggotanya berhubungan akrab, personal, dan menyentuh hati dalam asosiasi dan kerjasama. Sedangkan kelompok sekunder adalah kelompok anggota-anggotanya berhubungan tidak akrab, tidak personal, dan tidak menyentuh hati. Selanjutnya ada kelompok keanggotaan dan rujukan. Maksud dari kelompok keanggotaan adalah kelompok yang anggota-anggotanya secara administratif dan fisik menjadi anggota kelompok itu. Sedangkan kelompok rujukan adalah kelompok yang digunakan sebagai alat ukur atau standar untuk menilai diri sendiri atau membentuk sikap. Selanjutnya ada kelompok deskriptif dan kelompok perspektif. Kelompok deskriptif adalah menunjukkan klasifikasi kelompok dengan melihat proses pembentukannya secara alamiah. Sedangkan kelompok preskriptif mengacu pada langkah-langkah yang harus ditempuh anggota kelompok dalam mencapai tujuan kelompok. Lanjut, ada peta konsep faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok. Ada faktor situasional dan faktor personal. Maksud dari faktor situasional adalah kondisi sesaat yang muncul pada tempat dan waktu tertentu. Dan maksud dari faktor personal atau biasa disebut dengan faktor internal membahas apakah sikap, insting, motif, kepribadian, sistem kognitif menjelaskan perilaku manusia atau tidak. Dari faktor situasional ada ukuran kelompok, jaringan komunikasi, kohesi kelompok, dan kepemimpinan. Dari faktor personal dibagi menjadi 3, ada kebutuhan interpersonal, tindak komunikasi, dan peranan. Selanjutnya ada peranan-peranan anggota-anggota kelompok terkategorikan sebagai berikut. Ada peranan tugas kelompok. Yang kedua ada peranan pemeliharaan kelompok. Yang ketiga ada peranan individual. Selanjutnya ada efek atau pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi. Ada konformitas. Konformitas adalah perubahan perilaku atau kepercayaan menuju norma kelompok sebagai akibat tekanan kelompok yang real atau dibayangkan. Selanjutnya ada fasilitas sosial. Fasilitas sosial adalah menunjukkan kelancaran atau peningkatan kualitas kerja karena ditonton kelompok. Selanjutnya ada polarisasi. Polarisasi adalah kecenderungan ke arah posisi yang ekstrim. Bila sebelum diskusi kelompok para anggota mempunyai sikap agak mendukung tindakan tertentu, setelah diskusi mereka akan lebih kuat lagi mendukung tindakan itu. Ya, seperti itu penjelasannya.
Selanjutnya ada komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah suatu kumpulan atau sistem individu yang bersama-sama melalui suatu hierarki pangkat dan pembagian kerja, serta berusaha mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya ada unsur-unsur dalam organisasi. Ada anggota organisasi, yaitu anggotanya sendiri. Dan pekerjaan dalam organisasi, maksudnya itu kegiatan-kegiatan yang ada di organisasi tersebut itu apa. Selanjutnya ada praktik-praktik pengolahan atau manajemen. Selanjutnya ada struktur organisasi seperti ketua, wakil ketua, atau sekretaris, bendahara, dan sebagainya. Selanjutnya ada pedoman organisasi. Pedoman yang dimaksud itu mungkin seperti visi dan misi. Selanjutnya ada fungsi komunikasi dalam organisasi. Ada fungsi informatif. Fungsi informatif adalah sebagai suatu sistem pemrosesan informasi. Maksudnya seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Selanjutnya ada fungsi regulatif. Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Selanjutnya ada fungsi persuasif. Fungsi persuasif adalah dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai yang diharapkannya. Selanjutnya ada fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan yang baik. Seperti itu. Selanjutnya ada sifat aliran komunikasi dalam organisasi. Yang pertama ada serentak. Serentak yaitu proses penyebaran informasi atau pesan yang disampaikan secara bersamaan dalam suatu waktu yang dengan objek sasaran yang banyak, lebih dari satu orang, bukan proses diadik. Selanjutnya ada berurutan. Berurutan yaitu proses penyebaran informasi atau pesan secara diadik. Selanjutnya ada serentak atau berurutan. Serentak dan berurutan yaitu kombinasi kedua pola aliran yang telah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi dalam organisasi. Ada komunikasi atasan ke bawah. Komunikasi atasan ke bawahan adalah penyampaian informasi dari atasan ke bawahan dengan struktural di organisasi. Penggunaan komunikasi ini sangat efektif untuk penyampaian instruksi, pengarahan, pengontrolan kepada anak buah. Selanjutnya ada komunikasi bawahan ke atasan. Komunikasi bawahan ke atasan adalah penyampaian informasi dari bawahan ke atasan. Biasanya hal ini terjadi saat karyawan kita ingin menyampaikan usulan, ide, keluhan, pengaduan, laporan. Selanjutnya ada komunikasi setara atau horizontal. Komunikasi horizontal adalah komunikasi yang melibatkan antara individu atau kelompok pada level yang sama. Contoh, arah komunikasi ini adalah diskusi antara staf akuntan, diskusi antara manajer, diskusi direktur dengan kolega. Selanjutnya ada komunikasi lintas saluran. Komunikasi lintas saluran adalah proses komunikasi yang terjadi melewati batas-batas fungsional dengan individu yang tidak menduduki posisi atasan atau bawahan mereka. Lanjut, ada atau konsep juga tentang hambatan komunikasi dalam organisasi. Ada hambatan dari proses komunikasi, hambatan fisik, hambatan semantik, hambatan psikologis, dan hambatan manusiawi. Dari hambatan proses komunikasi dibagi menjadi 5. Ada hambatan dalam penyandian atau simbol, ada hambatan media, ada hambatan dalam bahasa sandi, hambatan dari penerima pesan, dan hambatan dalam memberikan balikan. Selanjutnya ada cara mengatasi hambatan komunikasi. Pertama, gunakan umpan balik. Apa sih maksud dari umpan balik? Yaitu tanggapan yang disampaikan oleh komunikan penerima pesan ketika seorang komunikator atau pemberi pesan menyampaikan pesannya.
Sederhananya, umpan balik adalah respons atau tanggapan yang kita berikan atas pesan yang disampaikan oleh orang lain kepada kita. Selanjutnya, kenali si pemberita. Maksudnya itu kita harus mengenali watak atau perilaku si penerima berita. Takutnya kita menyakiti hati si penerima berita dengan kata-kata kita. Selanjutnya, rencanakan secara teliti, pertimbangkan baik-baik siapa, mengapa, bagaimana, kapan, dan apa. Itu seperti 5W 1H gitu. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.